Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius pasal 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Aina marhamaulhun nguluna nguluni ido namago sogut, alaina sumiahun nguluna alaniau ido jupangan ngulu sogut. Kehilangan untuk memperoleh. Ayat ini merupakan suatu pernyataan positif dan negatif mengenai kebenaran yang sama. Melekat pada kehidupan ini bisa menyebabkan kita kehilangan yang terbaik dari Kristus di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Semakin kita mencintai hal-hal yang kita hargai dalam hidup ini, yaitu kesenangan, kekuasaan, popularitas, keuangan, semakin kita mengetahui betapa hampa sesungguhnya hal-hal tersebut. Karena itu cara terbaik untuk menikmati hidup adalah melepaskan genggaman kita yang penuh ketamakan pada hal-hal duniawi yang sangat memikat hati kita, supaya kita bisa bebas mengikut Kristus. Dengan berbuat demikian kita akan mewarisi kehidupan kekal dan segera mulai mengalami berbagai keuntungan dari mengikut Kristus. Apa maksud Yesus tentang kehilangan nyawa demi Dia? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidup setelah kehilangan nyawa? Dalam ayat ini Yesus menekankan bahwa hidup sejati yang kekal hanya akan kita peroleh ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Hidup sejati di dalam Kristus merupakan kehidupan baru yang kita peroleh di dalam kerajaan surga. Karena itulah Raja Salomo menyampaikan betapa sia-sianya hal yang kita lakukan selama hidup sementara di dunia. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kita punya kesempatan setiap hari untuk menyerahkan hidup kita di bawah kaki Yesus sebagai respon dari kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita bisa mengalami hidup berkelimpahan yang hanya kita dapatkan dari Tuhan. Berserah adalah sikap di mana kita memposisikan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak pernah memaksa untuk memberi berkat-Nya atas kita. Dia tidak juga memaksakan diri untuk hadir dan mengasihi kita, karena Dia adalah Tuhan yang panjang sabar dan setia menunggu kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya sebagai respon dari kasih-Nya yang besar atas kita, sehingga kita bisa mengalami semua keajaiban yang Dia sediakan bagi kita. Penting bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, Sang Raja, Pencipta dan Penyedia kita. Karena itulah kita perlu berhati-hati dengan kesombongan yang rentan membuat kita gagal menjadi pribadi yang rendah hati. Hal inilah yang membuat Tuhan begitu membenci kesombongan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya membutuhkan kerendahan hati dan penyerahan diri secara total. Menjadi rendah hati bukan berarti menjadikan kita sebagai pribadi yang lemah. Sebaliknya, merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Seperti disampaikan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 30 bahwa dia terlebih bermegah di dalam kelemahan, karena dengan itu kuasa Tuhan dinyatakan. Merendahkan diri dan berserah total di hadapan Tuhan memposisikan kita siap menerima semua bala bantuan, kekuatan, bimbingan, dan kasih yang kita butuhkan dari Tuhan. Karena Dia adalah lautan kasih, sumber pertolongan, sang penyembuh, dan sumber kekuatan yang tak terkira. Roh Kudus yang diam di dalam kita juga bekerja sebagai penolong yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Saat kita memilih untuk berserah di dalam semua rencana, tujuan, dan kehendak Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika hari ini bersediakah kita untuk kehilangan nyawa untuk mendapatkan hidup yang sejati di dalam Tuhan? Singkirkanlah lebih dulu segala kesombongan dan ambisi pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Mari belajar untuk rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan biarlah segala rencana Tuhan yang terjadi atas segala kehidupan kita, biarlah kita boleh menghilangkan segala hal-hal yang tidak baik dari dalam kehidupan kita, kesenangan-kesenangan akan keduniawian, karena kita akan mendapatkan hal yang lebih berharga, yaitu kehidupan yang kekal ketika kita boleh menyerahkan kehidupan kita secara total hanya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami setiap hari menyerahkan kehidupan kami secara total kepada Tuhan Yesus yang memenuhi kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berharap hanya kepada Yesus, dan kami boleh menerima kehidupan yang kekal, menghidupi pengampunan dosa, dan menghidupi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Amin.